Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Sari dari kelas B1 2021, Prodi Pendidikan Matematika. Di video ini, saya dengan rekan saya, Teh Delia Puspitasari, dengan Kang Fauzan, akan mempresentasikan terkait psikologi pembelajaran menurut teori dari Edward Lee Thorndike atau dikenal sebagai sebutan Thorndike. Seperti yang kita tahu, Edward Lee Thorndike atau sering disebut dengan Thorndike ini merupakan salah satu tokoh psikologi pembelajaran yang terkenal pada masanya, yang berasal dari Amerika. Beliau sangat banyak mengeluarkan karya-karyanya, kemudian banyak sekali meneliti terkait binatang-binatang. Berikut beberapa penjelasan yang akan kami tuangkan pada psikologi pembelajaran ini. Teori utama pada Thorndike sendiri yaitu teori koneksinisme, di mana menurut Thorndike belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Ia mengungkapkan bahwasannya setiap makhluk hidup dalam tingkah lakunya itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, orang yang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, maka dapat dikatakan orang ini merupakan orang yang berhasil dalam belajar. Adapun cara untuk membentuk hubungan stimulus dan respon yang dilakukan dengan kondisi yang sama dan berulang. Selanjutnya, teori belajar Thorndike disebut koneksinisme karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Teori ini juga sering disebut dengan trial and error atau mencoba dan salah. Proses trial and error ini dilakukan dalam rangka memilih respon yang tepat bagi stimulus tertentu. Oke, selanjutnya adapun percobaan Thorndike yang dilakukan pada beberapa binatang. Salah satunya seperti kucing, merpati, anjing, kelinci, dan yang lainnya. Salah satu percobaan Thorndike yang dilakukan pada seekor kucing ini dengan mengkondisikan kucing tersebut ke dalam perangkat yang sudah dikunci, kemudian meletakkan sebuah makanan di luar perangkat tersebut yang sudah diberikan pedal juga dalam perangkat tersebut. Ada berbagai macam respon yang dikeluarkan oleh kucing, misalkan seperti melompat-lompat, kemudian mencakar-cakar, kemudian mengeong-ngeong tiada henti. Ada berbagai macam respon yang dikeluarkan oleh kucing tersebut. Dengan tujuannya apa? Tujuan kucing itu untuk segera memiliki makanannya tersebut. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh kucing tersebut? Sehingga kita perhatikan pada nomor 4, itu pada akhirnya kucing akan memberikan respon menarik pedalnya sampai akhirnya pintu perangkat tersebut terbuka. Nah, kucing itu akan keluar dan mengambil makanan yang tersebut. Artinya apa? Kita mencoba melakukan kesalahan dan akhirnya berhasil. Artinya teori koneksivisme atau disebut juga trial and error itu akan dilakukan dengan cara mencoba dan melakukan berbagai macam kesalahan, tetapi dilakukan secara berulang itu akan menyebabkan atau menghasilkan sebuah keberhasilan. Selanjutnya, ada dua teori yang dikemukakan oleh Thorndike sendiri. Yang pertama, sebelum di tahun 1930. Yang kedua, teori yang dikemukakan setelah di tahun 1930. Pada teori yang dikemukakan oleh Thorndike sebelum di tahun 1930 ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teori pada konsep primer dan yang kedua pada konsep sekunder. Pada konsep primer ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, the law of readiness. Yang ketiga, the law of exercise. Dan yang terakhir ada the law of effect. Sedangkan untuk konsep sekunder juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, multiple response. Yang kedua, set or attitude. Yang ketiga, prepotency of elements. Yang keempat, respond by analogy or similarity, dan yang terakhir associative shifting. Pada penjelasan konsep primer sendiri, yang pertama ada the law of readiness atau hukum kesiapan. Ada 3 kondisi berlakunya hukum kesiapan ini. Yang pertama, bila seseorang ingin melakukan suatu tindakan, melakukan tindakan tersebut akan menghasilkan kepuasan. Yang kedua, bila seseorang ingin melakukan suatu tindakan, siap melakukan tindakan, dan ia tidak melakukan tindakan tersebut, itu akan mengganggunya. Dan yang terakhir, ketiga, bila seseorang tidak ingin melakukan suatu tindakan, tetapi ia dipaksa untuk melakukan tindakan tersebut, itu akan membuatnya tidak nyaman. 2. Law of
eksersis hukum belajar ini merupakan hukum yang menjadi lebih kuatnya koneksi antara kondisi dan tindakan karena latihan, dan menjadi lemahnya koneksi-koneksi karena latihan tidak dilanjutkan atau dihentikan. Jadi intinya semakin dilatih atau dilakukan berulang-ulang, maka akan semakin sempurna. Yang ketiga yaitu law of effect. Yang pertama, kuat atau lemahnya ikatan antara stimulus dan respon merupakan hasil dari akibat terhadap respon yang dilakukan. Dua, yaitu respon yang diikuti dengan akibat yang menyenangkan akan diperkuat. Dan yang terakhir yaitu respon yang diikuti dengan hukuman atau akibat yang tidak menyenangkan akan memperlemah ikutan. Konsep hukum sekunder tonik. 1. Multiple respon. Pertama, berkaitan dengan prinsip trial and error, Tronic menyatakan bahwa organisme memberikan respon yang bervariasi terhadap suatu masalah. 2. Bila respon pertama gagal, ia akan mencoba respon yang lainnya. 3. Kalau masih gagal, ia akan mencoba respon yang lainnya sampai ditemukan respon yang benar. Jadi, konsep ini yaitu merujuk pada fenomena di mana individu dapat mengeluarkan berbagai respon atau reaksi untuk mengatasi situasi atau masalah yang sama. Dalam konteks teori pembelajaran Tronic ini, berkaitan dengan bagaimana individu berusaha mencari berbagai solusi atau strategi dalam menghadapi tantangan atau situasi yang membutuhkan tindakan. Kedua yaitu set or attitude. Set. Dalam konteks teori Tronic merujuk pada kesiapan mental atau keadaan pikiran individu untuk merespon atau menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan attitude dalam teori Tronic berhubungan dengan sikap atau pandangan yang mempengaruhi bagaimana seseorang merespon situasi atau tugas. Jadi, set or attitude, perbedaan individual dalam belajar dapat diterangkan dari perbedaan latar belakang kultural, genetik, dan keadaan sesaat seperti kelelahan, kelaparan, dan situasi-situasi emosional lainnya. 3. Property of elements, yaitu lingkungan yang dihadapi organisme begitu kompleks, sehingga tidak mungkin memperhatikan semua aspek dari stimulus secara sama penting. Jadi dapat dibedakan antara aspek-aspek yang sangat diperhatikan dan aspek-aspek yang diabaikan sama sekali. Respon individu tergantung dari aspek-aspek apa yang diperhatikannya. Jadi konsep ini berhubungan dengan bagaimana elemen-elemen kecil dari keterampilan atau pengetahuan harus dipahami dan dikuasai secara terpisah sebelum seseorang dapat menguasai keterampilan secara keseluruhan. Keempat yaitu response by analogy or similarity. Dalam menghadapi situasi yang baru, organisme akan menggunakan pengalaman lamanya karena situasi baru yang mirip dengan situasi yang sudah biasa ditemui akan lebih akrab dan lebih mudah. Ini mendasari pendapat Tronic tentang transfer of training melalui elemen identik. Jadi, kesimpulannya yaitu prinsip ini menggarisbawahi pentingnya transfer pembelajaran dan penerapan respon yang telah terbukti efektif untuk memecahkan masalah baru. Dengan memahami dan memanfaatkan analogi ini, individu dapat belajar lebih efisien dan mengatasi tantangan baru dengan lebih baik. 5. Associative shifting. Secara bertahap, organisme dilatih untuk dapat menghadapi situasi atau masalah baru atau masalah yang lebih kompleks. Dua prinsip ini berbeda dengan trial and error yang dikendalikan prinsip the law of effect. Prinsip ini dikendalikan oleh persepsi terhadap kontinuitas atau kesinambungan. Jadi, konsep ini berhubungan dengan cara bagaimana asosiasi antara stimulus dan respon dapat berubah atau berpindah ketika situasi atau kondisi belajar berubah.
Teori Tronic setelah tahun 1930. Revisi Law of Exercise, yaitu menyatakan bahwa kaitan antara S dan R akan diperkuat dengan mengulang-ulang latihan ternyata tidak tepat. Begitu juga dengan tidak menggunakan, belum tentu akan berarti lemahnya kaitan S dan R. Latihan memang akan meningkatkan kemampuan, namun akan lebih terbantu kalau organisme tahu hasil latihan. Lalu direvisi yaitu, latihan yang benar adalah penggunaan yang benar dan memperoleh reward. Kedua, revisi Law of Effect, yaitu akibat menyenangkan akan memperkuat respon, sementara akibat yang tidak menyenangkan belum tentu akan menyebabkan lemahnya respon. Lalu direvisi yaitu hadiah akan meningkatkan kuatnya koneksi SNR, sedangkan hukuman tidak berpengaruh nyata terhadap kuat lemahnya koneksi SNR. Jadi, Law of Effect Tonic tetap menjadi prinsip penting dalam psikologi pendidikan dan pembelajaran. Meskipun revisi dan pengembangan lebih lanjut telah memperluas dan memperdalam pemahaman tentang pembelajaran, Law of Effect memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana konsekuensi dari perilaku mempengaruhi kemungkinan terulangnya perilaku tersebut. Prinsip ini masih relevan dalam berbagai konteks dari pengajaran dan pelatihan hingga terapi perilaku. Belongingness adalah prinsip penambahan baru, terutama terkait dengan cara individu mempelajari dan mengasosiasikan stimulus dan respon dalam suatu situasi belajar. Konsep ini berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk mengasosiasikan elemen-elemen tertentu dalam proses pembelajaran, jika elemen-elemen tersebut secara alami atau logis terhubung satu sama lain. Jadi, konsep ini mengacu pada kecenderungan individu untuk membentuk asosiasi yang lebih kuat antara stimulus dan respon jika mereka memiliki hubungan alami atau relevansi kontekstual. Konsep ini menekankan pentingnya keterkaitan dan relevansi dalam proses pembelajaran dan memiliki implikasi signifikan dalam desain pengajaran dan strategi pembelajaran, memastikan bahwa informasi disajikan dalam konteks yang memudahkan pemahaman dan penerapan. Dan Tronic tidak setuju dengan proksimitas. Dua hal yang berdekatan belum tentu diingat dengan lebih baik. Hal yang diingat adalah yang mempunyai kaitan makna bersama. Terakhir yaitu Speed of Effect, yaitu akibat yang menyenangkan tidak saja memperkuat respon, namun juga memperkuat hal lainnya yang ada pada saat respon itu dilakukan. Jadi, konsep ini menunjukkan bahwa penguatan tidak hanya mempengaruhi perilaku langsung yang mendapat penguatan, tetapi juga dapat memiliki dampak yang lebih luas pada perilaku atau respon lain yang serupa. Memahami Spirit of Effect membantu dalam merancang strategi pengajaran dan pelatihan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan bagaimana penguatan dapat mempengaruhi berbagai aspek perilaku. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan belajar Thorndike. Adapun di sini prinsip belajar dari Thorndike yaitu yang pertama, pada saat seseorang berhadapan dengan situasi yang baru, maka berbagai respon yang ia lakukan, seperti contohnya seseorang yang sedang dihadapkan dengan problema keluarga, maka seseorang pasti akan menghadapi dengan respon yang berbeda-beda walaupun situasinya sama. Dapat diartikan bahwa di sini setiap individu walaupun dengan masalah yang sama, tetapi akan merespon dengan berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua, dalam diri setiap orang sebenarnya sudah tertanam potensi untuk mengadakan seleksi terhadap unsur-unsur yang penting dan kurang penting, sehingga pada akhirnya menemukan respon yang tepat. Contohnya di sini yaitu seperti orang yang dalam masa perkembangan dan menyongsong masa depan, maka sebenarnya dalam diri orang tersebut sudah mengetahui unsur terpenting yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang ia inginkan. Yang ketiga yaitu
orang cenderung memberikan respon yang sama terhadap situasi yang sama. Contohnya yaitu seperti apabila seseorang dalam keadaan stres karena diputus oleh kekasihnya dan ia mengalami ini berulang kali, maka sudah barang tentu ia akan merespon situasi tersebut yang dilakukan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini akan membahas tentang aplikasi teori Thorndike dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, sebelum guru dalam kelas mulai mengajar, maka anak-anak disiapkan mentalnya terlebih dahulu. Misalkan, anak disuruh duduk, reward, dan punishment sehingga memberikan motivasi proses belajar mengajar yang rapi, tenang, dan sebagainya. Pada awal pembelajaran, guru harus memberikan sesuatu yang positif sehingga pembelajaran berlangsung dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua yaitu guru mengadakan ulangan yang teratur, bahkan dengan ulangan yang ketat atau sistem drill. Yang ketiga yaitu yang terakhir, guru memberikan bimbingan, pemberian hadiah, dan pujian. Seelok-eloknya guru perlu memberikan ganjaran atau hadiah kepada murid-murid yang menguasai kemahiran tersebut. Contohnya di sini pada akhir pembelajaran, guru memberikan hadiah seperti coklat, pensil, ataupun apapun itu sehingga membuat murid merasa senang. Adapun kelebihan dan kelemahan teori Thorndike, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang kelebihan dari teori ini. Yang pertama yaitu cenderung mengarahkan anak untuk berpikir linear dan konvergen, yaitu sangat efektif dalam materi yang melibatkan penghafalan. Belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa anak menuju atau mencapai target tertentu. Yang kedua yaitu dengan sering melakukan pengulangan dalam pemecahan suatu permasalahan, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Yang ketiga yaitu dengan adanya sistem pemberian hadiah akan membuat anak didik menjadi lebih memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Artinya di sini ketika guru memberikan sebuah hadiah ataupun apapun itu, maka peserta didik tersebut memiliki kemauan ataupun keinginan dalam memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya di sini ada kelemahan dari teori Thorndike. Yang pertama yaitu terlalu memandang manusia sebagai mekanismus dan otomatisme belaka sehingga disamakan dengan hewan. Meskipun banyak tingkah laku manusia yang otomatis, tetapi tidak terlalu bahwa tingkah laku manusia itu dapat dipengaruhi secara trial and error. Trial and error tidak berlaku mutlak bagi manusia. Yang kedua yaitu memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon, sehingga yang dipentingkan dalam belajar ialah memperkuat asosiasi tersebut yaitu stimulus dan respon dengan latihan-latihan ataupun ulangan-ulangan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu karena belajar berlangsung secara mekanistis, yang artinya sesuai dengan prosedur dan aturan baku dari sebuah sumber. Maka pengertian tidak dipandangnya sebagai suatu yang pokok dalam belajar. Mereka mengabaikan pengertian sebagai unsur yang pokok dalam belajar. Yang terakhir yaitu implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pembelajar atau berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Dari pembahasan tersebut, yaitu tentang teori belajar Thorndike, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, teori belajar yang dikemukakan Edward D. Thorndike disebut dengan teori connectionism atau dapat juga disebut trial and error learning dan memiliki hukum premier dan sekunder. Yang kedua yaitu ciri-ciri belajar dengan trial and error adalah ada motif pendorong aktivitas,
ada berbagai respon terhadap situasi, dan juga ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah. Yang ketiga yaitu, menurut teori ini, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut dengan stimulus dengan respon. Yang keempat yaitu, stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat, sedangkan respon yaitu sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Jadi, teori ini mengajarkan supaya bersikap aktif. Selanjutnya, yang kelima yaitu implikasi teori Thorndike dalam pembelajaran ialah untuk meningkatkan tahapan kesediaan belajar. Pada masa yang sama, guru perlu memainkan peranan dalam menggunakan motivasi yang sesuai. Sekian dari kami pembahasan tentang psikologi pembelajaran Thorndike. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.